persis di titik inilah Cipto dan Noto tidak terlihat tunggal dan hitam putih. Kemampuan mereka mengisi zamannya dan pikiran-pikiran yang tajam menembus batas-batas kemerosotan dari budaya Jawa itu sendiri dan batasan-batasan dari kekelaman imperialisme itu sendiri. Menghadapi kenyataan bahwa pengetahuan Barat itu menghancurkan legitimasi Jawa, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus menciptakan kembali legitimasi itu lewat mistifikasi budaya Jawa gitu. Jadi lewat semacam perayaan terhadap kebudayaan Jawa, pengetahuan Barat yang mengatakan bahwa sebenarnya orang Jawa itu adalah orang-orang Hindu Buddha, bukan orang Islam, gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Sengaja saya undang teman-teman di lantai 2 Rakopiran ini untuk mendiskusikan satu buku yang sebenarnya nggak baru. Ini terbit di 2023. Tetapi apa yang ditulis Mas Abi, Farabi Fakih ini dengan judul Nasionalisme Jawa di Era Modern ini, pemikiran politik Cipto Mangunkusumo dan Noto Suroto ini tetap punya relevansi dengan hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan, di depan kita sudah ada dua pembicara, yang satu penulis buku, yang sebelah kiri, paling kiri itu namanya Mas Farabi Fakih. Nah, Mas Farabi Fakih ini sekarang menjadi dosen di jurusan sejarah Universitas Gadjah Mada. Di samping Mas Abi ini adalah salah satu pemikir muda NU, namanya Tuan Guru Hasan Basri Marwan. Oke, kita langsung saja kepada Mas Hasan Basri Marwan untuk membedah buku ini. Ya, sekira kita mulai jam 4:30. Nanti kita selesai jam 6. Ya, silakan Mas Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Muhammad wa alihi wasallam. Yang saya hormati Mas Farabi Fakih, Mas lulusan saya Lumekso Setiadi, dikira saya lupa. Atau yang bahasa kami di teman-teman manggil Yoyo atau Mas Ijo. Terus teman-teman lain yang hadir pada sore hari ini, saya terlebih dahulu mohon maaf ya karena tidak punya kecakapan atau kapasitas artikulatif yang baik. Setiap mau bahas buku atau ada diskusi, saya biasa nulis itu. Iya. Ya, saya juga mikir ya pada tahun-tahun ini mungkin, apalagi pasca 2024 ini mungkin memang kita sepertinya harus lebih banyak diskusi daripada terus ngurusin negara. Sudah semakin semakin pusing, apalagi saya di NU ya, kemana-mana duduk orang ngomong tentang jatah negara dan sebagainya. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan membahas buku Mas Farabi Fakih yang merupakan tesis S2-nya di Leiden University, yaitu Nasionalisme Jawa di Era Modern, Pemikiran Politik Cipto Mangunkusumo dan Pak Noto Suroto. Kita bukan manggil Pak loh, Mbah Cipto, Mbah Cipto atau Mbah Noto Suroto ya. Nah, Mas Yoyo ini sering membayangkan perubahan sosial yang tuan rumah kita ini, mesti membayangkan perubahan sosial di Indonesia itu terjadi pada kondisi-kondisi ketika kerja struktural negara itu tidak sesuai dengan sentimen negara, dengan sentimen rakyat ya. Tidak bersambungan antara sentimen rakyat yang merasa tidak adil dan lain sebagainya, dan kemudian
struktur negara ini semakin kacau balau gitu kan. Nah ini Mas Habib di halaman berapa, 93 atau 92, 93 itu merupakan pemikirannya Cipto loh. Itu ya, itu yang saya tangkap ya. Kedua, ketika masa-masa politik etis yang kira-kira menurut Mas Habib harus ditetapkan kira-kira pada awal 1900-an itu, pemerintah kolonial melakukan percepatan apa model kekuasaan imperialnya atau kolonialnya, termasuk mempercepat membangun infrastruktur kayak Jokowi loh. Itu ya kira-kira. Tapi teman-teman, saya ingin melihat ya kajian tesis Mas Abi ini seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Yoyo tadi, itu adalah kajian tentang sejarah gagasan dan sejarah ide yang sekira di dalam buku ini disampaikan tentang gagasan-gagasan para tokoh di awal pergerakan Indonesia, yakni pada kuartal awal dari abad 20 ya kita sebut tadi sebagai politik etis itu secara kompleks. Ini yang menarik ya kan. Biasanya saya orang-orang YIN yang tidak dari latar belakang jurusan sejarah itu agak bosan membaca buku para sejarawan baik Indonesia maupun sejarawan luar ketika menulis fase-fase ini terlalu dikotak-kotakkan ke kiri, sepenuhnya kiri gitu kan, seakan-akan ini adalah bakal penentu dan yang artinya segalanya di dalam konteks perjalanan pemikiran kebangsaan kita dari awal gitu kan. Nah Mas Abi ini menariknya menyampaikan ini dengan lebih kompleks ya, lebih kompleks, tidak sesederhana kiri atau kanan. Bahkan di awal pengantarnya di tesisnya ini Mas Abi sudah menegaskan bukan untuk mereplikasi ya, kiri atau kanan, justru untuk membuyarkannya katanya. Ini kalau tidak salah satu kalimat yang dipakai Mas Abi. Ini menarik sekali menurut saya. Nah, poin yang selanjutnya ya di dalam buku ini ya nanti kita jelaskan di belakang tentang beberapa bagaimana Mas Habib menjelaskan tentang pemikiran awal daripada pendiri bangsa ini ya. Nah, karena seperti tadi disampaikan, nanti pemikiran-pemikiran ini ternyata punya resonansi sampai hari ini ya. Nah, banyak sekali ya. Tidak disampaikan. Nah, konteks historis dari kajian tentang pemikiran politik atau gagasan nasionalisme di awal pergerakan ini, saya kira adalah konteksnya adalah pemerintah kolonial Belanda pada saat itu yang ingin mempertahankan koloninya, melakukan berbagai upaya politik, tetapi juga sekaligus dibatasi oleh ambisi kolonialnya. Pada saat yang sama kedua, yaitu terjadinya yaitu adalah kalangan aristokrat Jawa yang mengalami krisis politik maupun krisis kultural ya, yang disebut oleh Mas Habib di dalam buku ini terjadinya kemerosotan budaya Jawa ya, budaya Jawa yang sebenarnya juga pada saat yang bersamaan pada masa yang jauh lebih awal diawali oleh kemerosotan kekuasaan feodal Jawa sebenarnya kan. Itu terus ketiga yaitu lahirnya kelompok-kelompok priai yang merupakan persilangan dari proses politik antara feodalisme Jawa dan pemerintah kolonial Belanda. Saya pernah membaca penjelasan yang kalau soal bagaimana kelompok-kelompok terbentuk, saya kira ringkasan yang paling menarik itu ya ringkasannya Lombat saya kira ya, di salah satu jilid dari 3 terjemahannya versi Gramedia itu hampir menghabiskan satu buku tentang bagaimana terbentuknya kelompok-kelompok sosial pada awal politik etis ini ya. Terus ketiga
Nah, adalah tumbuhnya kultur Indis pada masa-masa itu ya. Nanti ketika, jadi seperti tadi disampaikan, Mas Habib tidak hanya membahas tentang Mbah Cipto dan Mbah Noto Suroto, tetapi juga ada Dewas Dekker, terus juga ada Sutanto, ya, Sutatmo ya. Nah, ini adalah kultur Indis ya, yang satu sama lain di antara kelompok ini nanti akan saling serat, saling resapi, tidak berdiri secara oposisional. Bahkan Mas Habib menyebut ini ada aspek-aspek dialektis di antara kelompok-kelompok ini secara pemikiran, seiring dengan pada saat yang bersamaan terjadi arus gagasan transnasional yang mulai masuk ke Indonesia pada saat itu. Ya, tanpa harus disebut kayak sosialisme, komunisme, terus termasuk Islamisme dan lain sebagainya pada saat itu kan. Sebenarnya terus saya juga melihat kan salah satu kelompok itu sebenarnya tetap adalah kelompok Muslim pada saat itu. Ya, pada saat itu yang saya lihat pada masa yang lebih awal menurut para sejarawan yang lain telah melakukan langkah transformasi ortodoksi Islam. Selamat datang Mas Wahyudi. Nah, yang telah melakukan pembaharuan terhadap doktrinal Islam. Nah, pada awal-awal yang sangat awal pada abad 15-16 sebenarnya kelompok-kelompok Islam ini lebih konsentrasi pada bentuk-bentuk mistismenya. Kalau di dalam kajian kami ya, yang abad 16 itu orang-orang Islam itu kenapa mudah sekali beradaptasi dengan kondisi Indonesia? Karena pada saat itu yang berkembang di antara mereka adalah bentuk-bentuk mistisme akhir, atau istilah pesantrennya itu tasawuf muntahi namanya kan, muntahi. Nah, nanti ini ketika mereka berhenti melakukan perlawanan fisik terhadap Belanda, kemudian mendapatkan tanggapan-tanggapan dari internal umat Islam, sehingga ketika masa-masa kalau kita lihat Mbah Cipto, Mbah Noto ini kan hampir semasa dan Mbah Hasim lah ya, seumuran gitu ya. Nah, ini sudah bentuknya sudah dalam bentuk orang-orang Islam itu sudah dalam bentuk Muslim yang lebih akomodatif pada syariat ya, lebih syariah, sehingga relatif memiliki kesulitan untuk beradaptasi dengan bentuk-bentuk yang disebut oleh Mas Abi sebagai sinkretisme Islam ya, tanpa harus merujuk pada Riklep ya, yang lebih menampilkan bentuk-bentuk Islaman di Indonesia. Saya tidak mengatakan bahwa ini tidak disebut oleh Mas Abi. Di banyak bagian di buku ini aspek-aspek keislaman ini sebenarnya disebut. Terus juga posisinya dalam konteks kemerosotan dari budaya Jawa ya. Nah, keempat anasir ini saya kira ya, memberi jalan bagi trajek nasionalisme Indonesia yang menuntut perputusan total dengan para penjajah satu generasi setelah Mbah Noto dan Mbah Cipto itu, yang terlebih dahulu dibentuk bentuk nasionalis berbasis ya, ras ya. Nah, nanti lompatan dari nasionalisme Jawa, dari nasionalisme etnis menuju nasionalisme berbasis ras itu dijelaskan dan gamblang dalam buku ini. Untuk konteks Jawa saya kira perang Jawa yang terjadi pada jeda atau masa-masa stabil kekuasaan feodalisme Jawa di Jawa dipicu oleh sentimen akan lemahnya sikap para penguasa Jawa dan rangkaian ketidakadilan yang dilakukan pemerintah kolonial. Jadi pemberontakan dan perlawanan tidak selalu karena situasi yang tidak stabil, tapi seringkali karena terjadinya akumulasi ketidakadilan yang menumpuk sehingga mempertebal rasa ketidakadilan itu di tengah masyarakat, termasuk sentimen anti orang asing pada saat itu ya, yang harus menang-menang. Nah, di sini saya menyinggung perang Jawa untuk mengatakan bagaimana perpisahan kultur Jawa dengan pesantren terjadi pasca perang Jawa. Pada akhir abad 19, pesantren tidak mengajarkan lagi pengetahuan Jawa, menyusun langgam pengucapan pengetahuan Jawa baru untuk membaca teks-teks klasik Islam, tetapi tidak lagi memakai aksara Hanacaraka. Langkah revitalisasi ortodoksi Islam ini melahirkan satu bentuk Sunisme Indonesia yang tidak terikat dengan bentuk Sunisme di dunia Islam lainnya, karena Sunisme yang politis biasanya hanya fokus pada kajian legalisme Islam, tapi ini memberikan ruang yang lebar bagi tasawuf berkembang dan masih memungkinkan untuk mengakomodir jenis mistisme lama di Indonesia
dan lebih ke arah terbentuknya satu etika daripada orientasi kekuasaan ansih. Tentu saja ini tidak selinier yang saya sebutkan. Mereka merekonstruksi satu bentuk totalisme merujuk pada Sunan Kalijaga daripada sinkretisme sebagaimana dibayangkan Rickert atau yang lainnya. Tapi belakangan Sunisme baik dalam bentuk NU Muhammadiyah semakin ortodoks sehingga tidak ada konsep dan perubahan politik yang semakin ke kanan. Terutama belakangan karena kedua ormas ini semakin tergantung pada negara, gitu kan. Nah sebenarnya mungkin cita-cita pendiri ormas-ormas Islam ini kan lebih untuk mengantisipasi statisme dampak porak-poranda dari negara, tapi justru belakangan ya bagian dari negara, gitu kan. Tapi saya yakin sebagai yang disebutkan oleh Mas Abi dalam halaman 9 bahwa tidak ada batasan pasti dari kelompok-kelompok ini. Ada sesuatu yang longgar di antara beragam kelompok ini untuk konteks zaman kolonial, terutama soal silang sengkarut gagasan politik Indonesia. Saya tidak mengatakan bahwa Mas Abi abai dari kelompok muslim, sudah saya sampaikan. Saya menyinggung ini karena dari halaman pertama saya membuka buku ini, saya berpikir kalau penelitian semacam ini seharusnya sudah dilakukan oleh dua generasi sejarawan atau pemikir Indonesia sebelum Mas Abi atau sebelum angkatan kita lah. Maksud saya bagaimana aspek intelektual yang kaya dengan kosakata baru pemikiran digunakan membaca ulang beberapa peristiwa atau gagasan dalam sejarah Indonesia di masa yang sangat krusial, yakni akhir abad 19 dan kuartal awal abad 20, sehingga berhasil melepaskan belenggu-belenggu pembatasan yang dilakukan oleh para pakar Indonesia. Misalnya Mas Abi dari pengantar bukunya sudah mengingatkan bahwa kajian dalam buku ini, yakni pemikiran politik Cipto Mangkukusumo dan Dr. Suwoto, bertujuan untuk tidak mereplikasi posisi kiri dan kanan karena gerakan nasional Indonesia dalam gerakan nasional Indonesia, melainkan untuk membuyarkannya. Kajian ini bertujuan menunjukkan betapa cairnya dan saling bersengkarutnya ide-ide politik para tokoh terpelajar awal dari bangsa ini dalam memikirkan masa depan yang mereka bayangkan. Dalam banyak halaman di buku ini menunjukkan dengan asertif aspek modular dari gagasan politik orang-orang seperti Mbah Cipto, Mbah Sutanto, Mbah Noto, Dekker dan lain sebagainya. Dialektika antara irasionalisme budaya Jawa dan analisis Marxis dalam konteks imperialisme tampak menonjol. Belum lagi menghitung lalu lintas gagasan transnasional yang berkembang pada masa saat itu. Saya juga kaget misalnya ketika masa menyelidikan Noto yang aristokrat tinggal di Belanda, pada satu sisi kecewa pada modernitas, tapi pada satu sisi sangat antipati dengan kejawen misalnya. Itu tidak pernah dijelaskan sebelumnya kan. Seringkali kita terjebak pada eksplanasi yang lurus-lurus saja gitu kan. Itu menyadarkan saya ketika membaca bait itu dalam buku ini. Pun gitu. Itu maksud saya. Jadi ketika NU belakangan itu misalnya terlalu ke kanan banget ke negara, ya seharusnya orang NU tidak kaget karena itu pernah terjadi di masa lalu, gitu lah. Masa lalu itu. Pernah satu kali misalnya saya nanya kepada seorang pengarsip data-data berdirinya NU, jadi saya tanya, apakah ada statement di kalangan para pendiri ulama-ulama yang balik dari Haram atau dari Mekah pada akhir abad 19 ke Indonesia itu yang menyatakan ingin Indonesia merdeka dan lepas dari Belanda misalnya. Teman ini bisikin saya, tidak mungkin ditulis Pak, katanya. Tidak mungkin ditulis Pak, karena justru ada beberapa tulisan mendukung pemerintah kolonial. Nah, tetapi itu tidak semua tokoh NU gitu kan. Itu kan. Kemudian kalau kita misalnya itu saja argumen, misalnya di NU itu orang-orang NU itu selalu adalah bagian dari oposisi kolonial. Ya kan? Padahal sebagian besar apa yang disebut NU, kalau kita lihat penjelasan Lompat dan lain sebagainya yang meneliti tentang ini, mereka akan orang-orang pesisir. Nah, Rickert ketika nulis Pangeran Mangkubumi atau Pangeran Hamengkubuwono Sultan Hamengkubuwono pertama itu menyatakan dan asertif itu, kelompok yang paling akomodatif dengan kolonial itu adalah kelompok pesisir. Pantura ini, kalau sini ada teman-teman NU Pantura agak tidak terima kan gitu loh. Nah, jadi kita tidak terlalu kaget gitu loh, kaget ya. Termasuk Mas Abi disimpulkan menulis, ya jangan-jangan Soeharto itu membayangkan kananisme di awal pergerakan nasional ini gitu kan. Ya sehingga sebenarnya Mas Yoyo tidak usah tulis panjang-panjang.
Untuk kritik Jokowi, ya Jokowi itu jangan-jangan adalah untuk replika saja dari pikiran-pikiran yang sama gitu kan. Jadi tidak kaget gitu. Nah disinilah namanya mungkin yang disebut dengan apa, kajian tentang sejarah pemikiran ya, tentang gagasan-gagasan. Jadi kita tahu banyak lika-likunya gitu kan. Tidak itu. Misalnya Mbah Cipto itu kan awalnya sangat Indis ya, mendukung politik kelompok Indis, terus loncat ke Jawa, mengkritik Jawa. Pada akhir hayatnya berharap pada milenialisme Islam dan milenialisme Marxis ya. Itu tidak linear seperti pada umumnya ya, teman-teman ya. Selanjutnya karena buku ini adalah gagasan tentang apa? Kajian tentang gagasan para tokoh pergerakan di awal abad 20 tentang apa ya? Tentang nasionalisme ya. Penulisan tentang gagasan nasionalisme yang komplit dalam buku ini menurut saya tentang gagasan politik Mbah Noto maupun Mbah Cipto secara halus melampaui sebenarnya nasionalisme seperti yang dibayangkan oleh Anderson walaupun disebut di awal sama Mas Abi gitu ya. Kalau saya yang biasa mengkaji orang-orang seperti Edward Said ya, kelompok subaltern itu kan, kalau Anderson ini sudah babak belur ya, teori nasionalismenya, tapi tidak soal babak belurnya, tetapi bagaimanapun ini gagasan ya, susah lah, tidak mungkin mati gagasan itu saya kira kan, walaupun dikritik sampai apa jadi abu pun masih tetap pada resonansinya kan. Salah satu persoalan yang antisipasi dalam bukunya bahwa nasionalisme itu harus ditopang oleh satu imajinasi yang luas melampaui batas-batas teritorial negara, harus didukung oleh gagasan-gagasan yang melampaui imajinasi negara itu sendiri. Nasionalisme sebuah bangsa harus dibicarakan di ruang publik yang luas dan membuat katur-katur gagasan terkotak-kotak. Terutama juga kan nasionalisme itu tidak mungkin dibicarakan tanpa ada prestasi tentang keadilan dan kesejahteraan di sebuah negara yang berbasis pada nasionalisme seperti Indonesia. Alur kajian gagasan politik Mbah Cipto dan Mbah Noto yang digambarkan Mas Abi menunjukkan bahwa pemikiran mereka tidak saja semata untuk terbentuknya sebuah negara merdeka atau masa depan politik bangsanya, tapi berbagai kemungkinan dari Indonesia yang dibayangkan itu. Persis di titik inilah Cipto dan Noto tidak terlihat tunggal dan hitam putih. Kemampuan mereka mengisi zamannya dan pikiran-pikiran yang tajam menembus batas-batas kemerosotan dari budaya Jawa itu sendiri dan batasan-batasan dari kekelaman imperialisme itu sendiri. Nah, saya nyebut salah satu ya Partai Kartini, saya tidak tahu itu tepat baca pada 1983 ketika mengkritik nasionalisme Anderson, itu tidak fokus pada kesalahan Anderson yang terlalu Eurosentrik, tapi menempatkan nasionalisme pada trajek negara bangsa yang terlalu khas Barat, bahkan tidak khas Barat. Nasionalisme itu belakang di persoalan terlalu berorientasi pada statisme. Kalau digabungkan kayak kita nation state dan sebagainya. Nasionalisme harus dilihat sebagai imajinasi yang terus berlangsung. Aspek material kata KTDJ dan spiritual dari nasionalisme dalam pembetaan itu tidak harus diserahkan kepada negara, tetapi kepada orang-orang seperti Mas Abi ini atau orang-orang sejarah gitu. Itu yang aspek spiritual non material dari apa? Dari aspek material Islam Mas Abi tentang nasionalisme ini. Ya ini seperti apa ya, berupa gagasan tentang pembentukan subjek. Yang paling penting adalah kebebasan imajinasi harus diberikan kepada para pemikir dan kelompok-kelompok non struktural. Derajat mudah menyebutkan masyarakat politik dan kelompok dengan apa, yakni kelompok-kelompok dengan yang dengan apa kita sebut dengan terpaksa kita sebut sebagai kelompok sipil yang menyusun gagasan dan lembaga-lembaga yang lebih kredibel untuk mengatasi penyakit negara pasca kolonial. Nah itu bagi KTDJ dan generasi jelas bahwa negara bangsa pasca kolonial tidak akan pernah sepenuhnya berdaulat ya. Terutama ketika klaim nasionalisme atau nation state itu tidak punya prestasi apapun tentang keadilan sosial gitu, tentang kesejahteraan bagi masyarakatnya. Belakangan malah muncul gagasan nasionalisme baru, semacam perkembangan pemikiran tentang bangsa-bangsa yang dikembangkan dalam konteks ruang publik transnasional mengenai kemungkinan dari bangsa-bangsa yang eksis walaupun mereka tidak memiliki negara, walaupun juga mereka mendambakan sebagaimana dikatakan Mas Abdi Al-Buki, yakni perjuangan atas geografi
akan melahirkan geografi baru, yakni negara yang berdaulat yang membuka diri bagi keragaman dan landasan kemanusiaan, gitu. Nah, saya memperkenalkan tentang mengaitkan tentang gagasan nasionalisme baru ini terprovokasi oleh salah satu pemikir muda Arab namanya Lubah Saleh, ya, dan satu pemikir dari Turki namanya Hussein Yilmaz mengenai kasus, salah satunya kasus Palestina. Kalau dalam kasus Indonesia ya Timnas Nasional Indonesia itu hari-hari ini gitu loh. Itu tidak ada jaminan kan ya tentang dampak migrasi pekerjaan yang akhirnya membuat orang terlunta-lunta di mana-mana gitu kan, dan mengklaim bentuk-bentuk kebangsaannya sendiri gitu kan. Jangan-jangan timnas itu mungkin lebih nasionalis daripada wakil presiden misalnya. Walaupun mereka kakek neneknya aja yang dari Indonesia gitu kan. Nah, ya itu yang nasionalis baru ya. Tapi lebih banyak dipicu oleh kasus Israel dan Palestina saya kira kan. Kajian tentang pemikiran politik Cipto dan membuktikan seperti dibayangkan Edward Said tentang kolonialisme bagi inventory orang jajahan. Di akhir simpulan Mas Abi mengutip bagian ini tentang inventory atau jejak lah, jejak yang merupakan orang-orang terjajah itu adalah bagian dari inventory itu. Said tidak mengatakan bahwa kolonialisme itu berdampak totaliter bagi orang terjajah, tapi dia mengatakan kolonialisme itu menyebabkan, istilahnya ya di bukunya itu unhealable rape, yaitu penyakit yang susah disembuhkan. Nah, Said secara eksplisit dan implisit mengatakan bukan kita tidak mampu keluar dari jebakan kolonialisme ini. Nah, satu-satunya jalan itu yang dia sebutkan adalah pertama pemikiran. Nah, makanya ya seperti yang dilakukan Mas Abi, maka kenapa ini seharusnya 2 generasi sebelum Mas Abi yang seharusnya melakukan pembacaan yang lebih luas terhadap gagasan nasionalisme ini ya. Ya karena di tempat-tempat lain, di negara-negara pasca kolonial, isu yang sama sudah dibicarakan generasi sebelumnya. Nah itu. Nah makanya sebenarnya kenapa ini macet di 2 generasi sebelum ini? Ya sebetulnya sudah dijawab di dalam disertasi Mas Abi tentang negara manajerialisme baru itu. Betul kan? Jadi orang-orang kita dulu tahun 52 dikirim zaman Orde Lama itu bukan untuk sekolah seperti Mas Abi Kelaitan itu, tetapi jadi teknokrat. Terus ada politik bantuan Amerika, terus ada pembentukan manajerialis militer yang sampai hari ini dampaknya hampir sangat susah digerakkan atau sedikit agak dibikin miring oleh kelompok-kelompok sipil gitu kan. Nah itu ada kedua saya itu mengafirmasi tentang kemungkinan satu bentuk kepemimpinan berdasarkan tradisi mistik tertentu, tetapi dia tidak berani menyebutkan itu karena dia selalu mendeklarasikan dirinya sebagai pemikir sekular kan, gitu kan. Mungkin itu ya pengantar saya. Sebenarnya ada catatan dari bab per bab, tapi tidak perlu lah itu. Nanti biar dibaca sendiri ya. Itu yang bisa saya sampaikan atas pembacaan saya terhadap buku yang merupakan terjemahan dari tesis S2 Mas Warabi Fakih. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Tuan Guru Hasan Basri Marwan yang sudah membedah dengan cukup detail buku Mas Warabi Fakih. Nah, memang kita selama ini kan memahami bahwa seolah-olah nasionalisme itu terbentuk secara tunggal gitu. Dari buku Mas Warabi Fakih ini kita paham bahwa nasionalisme ini banyak spektrum ya. Ada tadi memang nggak ada kanan dan kiri, ada yang atau barat dan timur, ada yang timur terobsesi barat, ada yang barat terobsesi timur kayak Dowes Dekker gitu, atau ada orang seperti Sutatmo yang memang sangat nasionalis kultural gitu. Jadi selama ini kita kan taunya bahwa nasionalisme itu seperti gagasan Soekarno yang itu taken for granted gitu. Padahal Soekarno sendiri terbentuk dari spektrum itu gitu.
spektrum barat dan timur yang kemudian saling mempengaruhi, ya, saling ada tesis, antitesis, jadi sintesa terus begitu. Ya. Jadi tulisan Mas Abi ini saya sendiri juga, ini kenapa enggak dari dulu, benar kata Mas Hasan, kita walaupun dulu ada Savitri Scher yang menulis tentang Cipto dan siapa lupa, itu juga hampir menulis cara pinggir, tapi Farabi melengkapi itu semua. Nah, sekarang Mas Farabi Fakih setelah dibedah oleh Mas Hasan Basri, silahkan untuk memaparkan ngapain sih kamu tulis sejarah pemikiran ini gitu, yang mungkin dianggap orang apa gunanya kita mengulik-ngulik lagi sejarah. Siapa juga Noto Suroto nggak banyak orang kenal gitu. Kalau Sutatmo di pelajaran sejarah ada orang tahu dia anggota Volksrat dengan dikenal dengan petisi Sutatmo gitu kan, itu masih kenal. Tapi Noto Suroto gitu. Nah, Dawes Dekker masih karena dia 3 orang ini yang mendirikan Indisipate, yang sebenarnya menurut saya itu yang membayangkan Indonesia itu yang Indisipate. Bukan Budi Utomo, bukan Syarikat Islam gitu. Yang membayangkan Indonesia itu yang Indisipate, yang kemudian dibubarkan oleh Belanda dan semua pendirinya 3 orang itu, Cipto, Suwardi, ya Jadwantoro sama Dawes Dekker, itu malah dibuang ke Belanda karena bahaya gitu ya. Karena kalau gagasan Indisipate ini kemudian menganggap bahwa kewargaan itu bisa lebih multiras gitu ya, termasuk orang kulit putih yang lahir di sini gitu. Tetapi setelah itu kita mengalami satu proses yang namanya dekolonialisasi, yang kemudian ini menjadi Kristofis gitu, putih dan sawo mata gitu. Akhirnya periode nasionalisasi membuat orang-orang itu kemudian pergi, dan ini satu memori yang traumatik juga bagi mereka yang memang sudah merasa lahir di Indonesia, menjadi bagian Indonesia, kemudian harus meninggal. Persis juga dialami oleh orang-orang Cina yang mengalami kasus yang hampir sama di periode-periode Orde Baru, atau bahkan setelah waktu itu Bung Karno dengan politik ekonomi dekolnya gitu, yang melarang orang-orang Cina itu ada di kecamatan, yang pernah ditulis Pramdi Hwakyo gitu. Nah, trauma-trauma ini yang kemudian membentuk, sebenarnya ini adalah menjadi bagian dari kewargaan kita harusnya. Nah, cuma kemudian di Orde Baru malah justru isu rasialisme ini menjadi senjata untuk membungkam orang-orang yang kritis terhadap negara gitu. Orang China yang kemudian kritis ya ditraumakan lagi dengan komunisme, properti dan lain-lain. Nah, itu Mas Abi, silahkan Anda paparkan. Apa sih kamu nulis seperti ini? Cipto maupun Noto itu kan bukan tokoh utama ya. Mungkin Cipto tokoh utama, tapi Noto itu tokoh pinggiran gitu. Mengapa saya menulis orang-orang ini gitu ya? Sebenarnya ini adalah eksplorasi dari sejarah pemikiran. Jadi seperti yang dikatakan oleh Yoyo, kan ada kalau kita orang Indonesia sudah diberi pelajaran di sejak SD, SMP, SMA mengenai narasi dari sejarah kebangsaan kita gitu kan, yang mana hasil akhirnya yaitu negara bangsa Indonesia itu udah otomatis ya kan, itu pasti akan terwujud. Nah, tapi saya berasal dari pertanyaan itu, apakah benar? Apakah memang ini, apakah tidak ada di timeline lain gitu ya, di dimensi lain di mana yang muncul bukan Republik Indonesia tapi Republik Jawa gitu kan?
Dan itu yang akarnya itu saya ingin menelusuri mengenai nasionalisme Jawa gitu. Dan kenapa nasionalisme Jawa gagal gitu. Kenapa nggak kemana-mana gitu. Dan khususnya kenapa, karena di banyak tempat kayak kita bayangkan Vietnam gitu ya. Dulu kan Vietnam bagian dari apa yang disebut Indo-Cina ya. Itu terdiri dari Vietnam, terdiri dari Laos dan Kamboja gitu. Ketika nasionalisme Vietnam, ketika ada gagasan mengenai nasionalisme Indo-Cina di Vietnam di awal abad ke-20, orang Vietnam dan orang Kamboja menolaknya. Mereka mengatakan enggak, kita udah jadi negara bangsa sejak 1000 tahun yang lalu gitu. Soalnya kan ada pertanyaan besar nih, kenapa orang Jawa nggak menolaknya gitu? Kenapa orang Jawa menghapus kebangsaan Jawa gitu? Dan sehingga sebagai contoh efeknya adalah Jawa punya tradisi penulisan literatur Jawa paling panjang dalam di antara semua kerajaan Indonesia. Ada hampir 1 milenium tradisi penulisan Jawa yang sekarang sudah mati gitu. Berarti dalam hal tertentu kemunculan dari negara bangsa Indonesia itu adalah semacam bunuh diri dari kebangsaan Jawa gitu ya. Oke, itu satu hal yang bisa kita lihat bahwa ada proses di mana sesuatu yang menarik terjadi, itu kemunculan di negara bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita balik ke arsip dan kita balik ke awal abad ke-20 ketika gagasan mengenai ke-Indonesia itu belum terpatri gitu ya, maka yang terlihat itu adalah bahwa ada kesempatan kemana-mana. Berarti yang disebut sebagai berarti sebagai contoh bisa aja yang muncul adalah adanya negara Jawa, Republik Jawa, contoh, atau kerajaan Jawa, contoh gitu ya. Atau yang bisa muncul adalah adanya Hindia Belanda. Gagasan-gagasan Hindia Belanda sebagai sebuah sebuah kebangsaan yang berbasis pada kerjasama antara orang kulit putih dengan orang kulit coklat gitu ya. Itu adalah salah satu ideologi yang dikembangkan oleh banyak orang-orang yang termasuk orang kayak Daud Stecker gitu kan. Dia membayangkan kira-kira jadi bayangannya apa sih, kita mau menjadi apa gitu. Nah dalam konteks ini saya menelusuri itu, tapi saya juga ingin memahami kenapa kok Jawa itu, tradisi kebangsaan Jawa yang muncul di orang kayak Sutatmo ataupun Noto Suloto itu gagal gitu. Tetapi walaupun kita katakan gagal, di awal abad ke-20 muncul namanya Renaissance Jawa, ya, Renaissance kebudayaan Jawa. Jadi ada perasaan di kalangan intelektual Jawa bahwa kita harus mengembangkan suatu identitas kebangsaan yang berbasis pada budaya Jawa gitu. Pertanyaannya adalah kenapa itu gagal gitu. Itu pertanyaan yang satu. Yang kedua itu adalah pertanyaannya adalah dari mana akarnya, asal muasal daripada keinginan untuk menciptakan renaissance kebudayaan Jawa itu dari mana gitu. Jadi saya menelusurinya sebenarnya ada pada tahun 1918 kan ada Kongres Kebudayaan Jawa ya, yang Sutatmo dan orang-orang Jawa yang tergabung dalam Budi Utomo. Mereka mendiskusikan, termasuk di dalamnya orang-orang kayak Van Hinlopen Laberton, orang-orang ahli Jawa dari orang Belanda dan lain-lain, datang untuk mendiskusikan mengenai apa sih yang disebut dengan Jawa, apa sih kebudayaannya gitu kan. Yang terlihat sangat jelas dari diskusi-diskusi itu adalah ada perasaan krisis. Ada perasaan krisis di kalangan intelektual Jawa. Mereka merasa bahwa budaya Jawa, identitas Jawa itu sedang tergerus dan mereka sedang memiliki krisis legitimasi, bahwa kebudayaan Jawa itu nggak bisa berdiri sendiri. Dan asal muasal dari krisis legitimasi kebudayaan Jawa itu adalah karena ilmu pengetahuan Barat. Karena sejak abad ke-19 orang-orang antropolog, ahli bahasa dan lain-lain, mereka mulai menulis mengenai Jawa gitu. Dan yang terjadi adalah seiring dengan sebegitu banyaknya produksi pengetahuan mengenai Jawa, itu mengurangi kemistisan daripada legitimasi Jawa gitu. Dan sehingga itu mengurangi
Jadi sebagai contoh kan orang Jawa merasa bahwa dulu orang Jawa merasa bahwa dunia berasal dari Jawa gitu kan. Tapi kayak sebagai contoh, oh ternyata dalam studi mengenai bahasa, ternyata bahasa Jawa itu bagian dari bahasa Austronesia ya. Dan bukan hanya bahasa Austronesia yang paling penting, bukan asal muasal dari Austronesia gitu. Asal muasalnya dari, sekarang kita tahu dari Taiwan. Tapi dulu ada periode di awal-awal, khususnya orang-orang kayak Van Lopen-Laborde dan lain-lain, ada beberapa orang Jawa yang mengatakan bahwa Jawa adalah kebudayaan Austronesia paling tua gitu. Jadi itu bagian dari reaksi kebangsaan Jawa gitu. Karena yang mereka hadapi adalah hantaman bertubi-tubi dari antropologi, dari bahasa, dari linguistik dan lain-lain, yang mengatakan bahwa orang Jawa itu nggak spesial gitu. Bahwa dia itu hanya bagian dan yang lebih parahnya lagi adalah bahwa kajian mengenai kebudayaan Jawa yang dilakukan, yang ditulis sama ahli-ahli Belanda gitu, kayak Keren dan lain-lain, mereka yang mengatakan bahwa ternyata jangan-jangan orang Jawa, kebudayaan Jawa itu bukan punya orang Jawa gitu. Sebenarnya itu punya orang India. Jadi orang Jawa itu hanya mencontek budaya India dan mengklaim bahwa itu budaya Jawa gitu kan. Dan itu kan horor buat banyak orang Jawa ya. Ini gimana nih orang kulit putih nulis bahwa kebudayaan kita, wayang kita itu semuanya contekan dari. Dan yang lebih parahnya lagi, ada beberapa orang Belanda mengatakan orang India itu kan orang Kaukasia ya kan. Mereka bagian dari, kalau bahasa India, Hindi, bahasa Sanskerta itu adalah bagian dari bahasa Indo-Eropa ya. Siapa yang jadi bagian dari bahasa Indo-Eropa itu bahasa Belanda gitu. Berarti orang Belanda bisa mengatakan budaya Jawa lebih dekat sama Belanda daripada kalian hanya nyontek. Kita adalah bagian dari Indo-Eropa gitu. So bagian dari kemunculan arkeologi, kemunculan ilmu-ilmu seperti linguistik dan lain-lain itu kan itu mempertanyakan mengenai posisi kejawaan itu gitu ya. Dan itu sehingga diskusi mengenai budaya Jawa itu diskusi politis, dan itu bagian dari diskusi mengenai kolonialisme. Karena pertanyaannya adalah kalau yang ingin diajukan oleh orang Barat adalah orang Belanda adalah itu bahwa Jawa itu nggak asli, dia hanya contekan gitu. Dan sehingga oleh karenanya baik buat Jawa untuk dibimbing oleh orang Belanda yang asli gitu. So jadi ada permasalahan di kalangan orang intelektual Jawa. Bagaimana menghadapi permasalahan bahwa orang Belanda dengan segala macam pengetahuannya mengatakan bahwa kalian itu nggak otentik gitu ya, kalian hanya contekan gitu, kayak orang Malaysia nyontek budaya Indonesia, tapi ini orang Jawa nyontek budaya Indo-Eropa gitu. Jadi dorongan itu menciptakan beragam reaksi, menciptakan beragam dan sebenarnya Sutatmo dan Notosuroto adalah ujung dari dua reaksi itu gitu ya. Yang di satu sisi Cipto dan Notosuroto. Notosuroto adalah ekspresi dari budaya, ekspresi dari kemunculan kebangsaan Jawa yang masuk kembali ke budaya gitu. Yang mengatakan bahwa menghadapi kenyataan bahwa pengetahuan Barat itu menghancurkan legitimasi Jawa, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus menciptakan kembali legitimasi itu lewat mistifikasi budaya Jawa gitu. Jadi lewat semacam perayaan terhadap kebudayaan Jawa, ya termasuk lewat budaya dan lain-lain. Jadi perayaan-perayaan terhadap Majapahit gitu kan, ada mengenai beragam yang sampai sekarang masih ada di Indonesia ya kan. Salah satu kebangsaan kita itu adalah perayaan terhadap asal muasal budaya Jawa yang akar-akarnya adalah Hindu Buddha, Majapahit gitu kan. Dan itu mengikuti dengan sebenarnya pemikiran pengetahuan Barat yang mengatakan bahwa sebenarnya orang Jawa itu adalah orang-orang Hindu Buddha, bukan orang Islam gitu kan. Jadi ada proses pelupaan. Jadi dalam kebangsaan atau tradisi nasionalisme Jawa yang itu, yang mereka ingin menekankan bahwa Islam itu hanya lapisan tipis yang dari budaya Jawa yang nggak nyata gitu. Asli budaya Jawa ada di bawahnya, di
Majapahit apa gitu ya. Jadi ekspresi Nusantara itu ya, ekspresi kultural itu bagaimana caranya adalah menciptakan kembali atau memperkuat kembali mistisisme budaya Jawa. So itu satu pandangan. Tapi di awal abad ke-20 orang kayak Cipto kalau seharusnya akan mengikuti arah yang sama. Dia akan mengikuti orang kayak Noto, Suroto atau Sutatmo karena dia sebenarnya dalam arti itu dia juga seorang nasionalis Jawa ya kan. Tetapi dia mencapai kesimpulan yang berbeda dan alasan utama mengapa orang kayak Cipto itu dan mengapa Indonesia itu tidak akhirnya mengikuti replikasi dari romantisisme Jawa itu karena komunisme sebenarnya, karena Marxisme gitu. Jadi Marxisme memberi alat alat untuk berdebat gitu intinya dengan orang Barat gitu kan. Dulu kan orang Belanda bilang, oh kalian orang Jawa itu palsu gitu. Tapi orang kayak Noto Sutatmo itu menjawab, enggak, kita nggak palsu, ini budaya asli kita. Tapi orang kayak Cipto sebaliknya, nggak penting itu, kalian pencuri. jadi serangkaian pisau baru yang disediakan oleh Marxisme itu menciptakan kebangsaan berbeda dari Indonesia gitu. Dan ini kalau kita lihat Indonesia masa kini, Indonesia bukan kiri ataupun kanan tapi dua-duanya ya kan. Ya. Kita merayakan Majapahit, kita merayakan ini, tapi kita juga merayakan semangat semangat Bandung, semangat sekarang kita jadi anggota BRICS ya kan, semangat selatan gitu. Yang akar-akarnya itu emang harus kita akui itu senjatanya itu diberikan oleh Marxisme gitu. Karena Marxisme itu mengubah perspektif itu tidak lagi mengenai masalah budaya tapi mengenai masalah pencurian dari labor dan lain-lain gitu. Jadi bukunya memang tujuannya adalah untuk melihat bahwa ya pertama-tama namanya sejarah Indonesia ini sejarah yang sekarang kita miliki itu sejarah buatan negara gitu kan, dan arahnya jelas ke situ. Tapi sebenarnya cabangannya bisa kemana-mana waktu itu gitu, dan itu penting untuk kita ketahui. Mungkin kalau basis moralnya adalah bahwa namanya kebangsaan tuh nggak suci gitu ya. Jadi untuk dia terus-menerus dibangun kembali. Dan sehingga kalau kita lihat dalam sejarah kebangsaan Indonesia itu bukan dibangun oleh negara Hindia Belanda itu mereka itu pada akhirnya permasalahan utama mengenai kegagalan proyek Hindia Belanda itu adalah sebenarnya orang Belanda itu nggak bisa membuka ruang buat kebangsaannya mereka gitu, karena kebangsaan Belanda itu berbasis pada ide mengenai ras Belanda gitu, dan sampai sekarang mereka tuh masih sangat berbasis pada ras gitu, sampai Belanda. Sementara di Indonesia kebangsaan yang muncul di Hindia Belanda itu adalah kebangsaan Republik Indonesia yang berbasis pada sipil ya, civic rights yang membuka ruang pada partisipasi gitu. Tapi seperti yang kita lihat pada periode baru atau lain, selalu ada kecenderungan negara untuk menekan definisi itu untuk menyesuaikan dengan kepentingan mereka gitu kan. Kalau kita kembali ke sejarah bangsa kita, yang menciptakan nasionalisme Indonesia itu bukan pemimpin Indonesia ya. Itu beragam orang, termasuk Noto, jadi maksudnya kita nggak bisa ini kebangsaan diciptakan oleh Mendikbud atau sekarang apa namanya kementerian gitu loh. Jadi proses penciptaan kebangsaan itu harus terus-menerus dilakukan dan dia dilakukan secara partisipatoris. Semua orang berhak melakukannya, termasuk orang-orang yang dulu nggak dianggap bagian dari ya kan, orang Tionghoa mungkin atau orang apa itu, mungkin orang pesepak bola kita yang orang Indo ya. Orang Indo itu salah satu korban dari kemunculan ya kan, karena mereka itu setia sama nasionalisme Belanda, akhirnya mereka terpaksa untuk mereka hilang gitu ya.
Di antara semua ragam identitas di Indonesia, orang Indo itu yang paling korban terbesar Indonesia itu orang Indo sebenarnya, karena mereka itu ya jadi enggak, tapi maksudnya orang Indo itu orang Indo Eropa yang sekitar 300.000 orang, jadi minoritas yang kecil gitu ya di Indonesia ya. Tapi yang sudah ada sejak abad ke berapa 17 gitu itu mati gitu di tahun 50-an. Hilang. Ada bekasnya, tapi sebagai komunitas dia udah nggak ada lagi. Nah, hal kayak gitu yang harus kita rayakan gitu kan, untuk dan bahwa di abad 21 ini sama seperti awal abad ke-20, awal abad 21 kita tetap harus memikirkan mengenai apa itu bangsa kita gitu. Kita harus menciptakan ulang bangsa kita, karena bangsa itu bukan hal yang mati gitu kan. Dia harus terus-menerus didiskusikan dan dia harus terbuka dengan partisipasi beragam orang. Jadi mungkin konteks moralnya di sini mungkin ya itu. Ya, terima kasih Mas Farabi Fakih. Jadi kebangsaan ini tidak hanya diorkestrasi oleh satu kelompok ideologi, tetapi dia dilakukan oleh berapa kelompok pemikir, ideologi, dan juga ras gitu. Jadi bangunan Indonesia hari ini disumbang oleh mereka yang beragam sebenarnya. Cuma kemudian proses ketika membentuk itu yang kemudian membuat yang sedikit kemudian tereksklusi, kemudian menjadi dominan oleh kelompok-kelompok, entah itu yang namanya negara, mereka yang menguasai negara atas nama apapun ya, atau ras mayoritas atau agama mayoritas gitu. Nah, di sini pentingnya buku Mas Abi saya kira, karena ini mengingatkan kita bahwa bangunan negara bangsa yang namanya Indonesia itu disumbang oleh berbagai macam pikiran, kelompok, agama, dan ras gitu. Jadi pentingnya kita kemudian tadi soal kemudian ada yang menganggap satu ras lebih kuat itu seperti ketika Belanda di dalam buku ini berkomunikasi dengan orang-orang Jawa, bahwa kita menjadi bagian dari yang namanya ras Arya, maka kita akan menolong Indonesia. Walaupun orang Indonesia sendiri, masa sih kita sama gitu kan, masa kita sih sama, tetapi ketika kolonialisme datang kan ingin, di dalam bukunya Mas Abi kan bahwa ras Arya ini digunakan untuk mencoba mendekatkan gitu, paling enggak mendekatkan supaya mereka diterima. Tapi akhirnya juga pembangunan yang dinamakan Uni Indonesia Belanda aja gagal pada akhirnya, ketika setelah Noto Suroto maupun Rois Dekker ya yang mengangkat isu Indonesia sebagai milik semua. Terima kasih atas kehadiran teman-teman, para pembicara, Mas Abi, Mas Hasan, juga teman-teman yang sudah bantu. Ini ada live-nya, tetapi juga nanti ada YouTube-nya, karena kita memang sekarang harus beradaptasi dengan digitalisasi supaya apa yang kita diskusikan sore sampai petang hari ini itu bisa dibaca, bisa didengarkan, dan bisa kemudian menginspirasi teman-teman kita yang menonton lewat digital. Terima kasih dari saya tutup. Selamat malam dan sampai jumpa di lain kesempatan, dan kita beri aplaus untuk kita semua.